habis ini. Ya, Untuk makasih. penggantian pejabat di Bea Cukai itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DJBJ aja. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DJBJ yang mungkin lebih muda atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DJBJ? Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar, ada dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi Bea Cukai akan lebih lama. Pak, soal Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Oke, Pak, soal kondisi Untuk message bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Oke, makasih. untuk masalah ekonomi kita seperti apa, Pak? Kan berapa orang? Ya, Terima klien ada yang sudah saya pelajari diterapkan di ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Jadi 2008, 2013, 2015, 2021 saya selalu terlibat di pengambilan perusahaan besar di sana, walaupun kadang-kadang di belakangnya. Tapi saya ngerti betul behavior perekonomian kita. Jadi Anda percayalah, saya nggak main-main. Ke depan ekonomi kita akan tumbuh, kita akan keluar dari jebakan income trap, dan ekonomi kita pelan-pelan mengalami akselerasi. Ke 6 tahun ini, 7 mungkin tahun depan, ke depannya lebih cepat lagi. Sekarang saya belum janji, masih belum bisa keker. Dengan ini saya tambah juga dengan apa? Di bottlenecking, selain fiskal, moneter dan lain-lain tadi, saya tambah dengan di bottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi. Setiap minggu sekali sekarang saya sidang di Kementerian Keuangan atau tempat lain, nanti mungkin di Batam, untuk memperbaiki iklim investasi di sini. Semua pelaku bisnis bisa mengadukan ke tim di bottlenecking hambatan bisnis yang mereka alami, dan kami akan selesaikan secepat mungkin. Kalau dulu saya pernah punya tim bottlenecking juga dengan Kemenko, tapi dulu kan saya jabatannya Deputi Menteri di kantornya Pak Luhut bidang kelautan maritim dan energi. Bisa tekan tapi nggak punya kekuasaan untuk menekan. Kalau sekarang saya lumayan menteri keuangan. Kalau saya perintahkan satu kementerian atau hasil rapat ya antar lembaga tadi, misalnya satu kementerian yang kerjain keputusan rapat itu, bulan depan gajinya nggak keluar. Kita bisa punya kuasa itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi prospek akan baik. Anda jangan takut. Next. Wah, bisa. Ini juga dilihat oleh para pelaku pasar asing yang investasi. Bisa Anda lihat. Ini capital flow sejak Oktober mulai membaik. November, Desember, Januari sudah positif net flow-nya. Itu yang membuat IHSG juga naik. Tapi katanya rupiahnya melemah. Jadi kalau kita memperbaiki dan ke depan harusnya akan menguat. Dengan fondasi seperti ini, ketika kita punya ekonomi prospeknya bagus, harusnya kapital akan masuk terus dan kemudian kita juga membaik terus. Next. Kita langsung ke, jadi capital market nggak usah takut, kalau kita membaik ke depan akan membaik terus. Kalau saham sih biasa naik turun, karena kalau naik terus broker nggak untung, turun terus juga nggak untung, flat juga nggak untung, mereka yang bikin naik terus. Tapi yang jelas Anda ngerti ke depan hal seperti apa. Pada dasarnya fundamental ekonomi yang mengaruhi pergerakan bursa saham kita. Next, ini halaman habis waktunya. Halaman 11 tuh. 2 menit lagi. Lanjut Pak. Udah habis. Jadi gini. Orang kan mengkritik saya sebentar lagi, dan sebelumnya ada kritik. Itu fiskal defisitnya gelembung, mendekati 3% limitnya. Kenapa upaya seperti itu? Sebenarnya kalau fiskal itu saya buat defisit 2% juga bisa, saya berhenti semua belanja jadi 2%. Tapi kita sedang menjalankan kebijakan apa yang disebut dengan counter cyclical. Tadi kan saya tunjukkan waktu di Manji jatuh semuanya. Kalau kita perlambat fiskal makin jatuh, kita naikin pajak juga makin jatuh. Jadi selama ini saya nggak pernah naikin tarif pajak, cukai, tapi saya pastikan yang ada diambil ini.
Dan kita coba sekecil mungkin ya, seoptimal mungkin tadi dengan ada. Tapi kita coba balikkan ekonomi ke sana. Dari sisi pemerintah belanja, dari sisi yang lain-lain ada pemerintah saya masukin semuanya, itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya juga fiskalnya juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak kita kayak 1998 lagi, pilih yang mana? Jadi ekonomi itu selalu memilih di antara yang sulit. Katanya kan ekonomi kan ilmu scarcity selalu dihadapi oleh para ekonomi. Dan seperti ini akan kita hadapi terus ke depan. Yang penting kita pintar-pintar mengambil keputusan yang optimal. Kalau kata beberapa ekonomi itu emang selalu kita hadapi. Kenapa? Karena kita sudah tidak hidup di surga lagi. Sejak manusia jatuh ke dunia, ilmu ekonomi selalu diperlukan untuk menghadapi scarcity atau kelangkaan. Bang, kenapa? Sekarang saya nggak punya duit, utang. Lambat ketemunya, pinjam uang ke situ. Semuanya gitu. Bapak di rumah juga kadang-kadang nggak punya duit kan, ada bukan ini orang kaya semua sih. Orang-orang umum seperti itu. Dan itu yang selalu kita hadapi. Jadi kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap 5.2 lebih rendah sedikit lah. Program prioritasnya berjalan, kemiskinan turun, tapi fiskal tadi ekspansinya masih memperhatikan defisit di level yang ya di atas sedikit, tapi tidak benar-benar di 2.92%. Kita sadar itu, tapi kita ingin mengoptimalkan mesin yang kita miliki untuk menjaga supaya ekonominya tidak jatuh. Sepertinya lebih mahal kalau yang ngerti, tapi untuk saya lebih murah dibanding kita ngalamin krisis. Apalagi jatuh kayak 1998. Ini yang selalu di kepala kami di Kementerian Keuangan. Next, Anda lihat di situ defisitnya mencapai 2.92. Tapi yang lucu nih, pajak saya perhatikan. Lapor bayar. Kapur. Kapur. Ayo Pak, ngobrol-ngobrol sebentar Pak. Bentar aja Bu. Ya, foto yang tadi udah dulu. Ya, ayo Pak. Sabar wartawan ya. Bapak yuk.